Saya kasih kamu 3 amalan yang mudah dalam keseharian, yang bisa kamu praktekkan, bisa kamu amalkan. Mindset, sudut pandangmu terhadap dunia, ya, tidak ada penolakan terhadap keberlimpahan. Kemudian sudut pandangmu tentang nilai kebaikan dalam bentuk keilmuan itu benar-benar bisa kamu terima dengan baik. Nah, itu yang menjadi syarat utama. Kemudian yang 3, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Selamat siang. Videonya dibuat siang hari, selamat malam ketika video ini sudah terupload ya. Saya say hi dulu buat kamu yang nonton secara siaran langsungnya ataupun yang nonton siaran ulangnya. Saya doakan kalian semuanya Allah berikan kesehatan yang pertama ya, kesehatan fisik, kesehatan hati, dan saya doakan juga kamu agar Allah lancarkan semua urusannya dan diberlimpahkan lagi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya. Saya coba berusaha membantu teman-teman semuanya bahwasanya setiap video, terutama di 4-5 video sebelumnya sampai video yang sekarang, insya Allah itu berurutan. Jadi sayang banget kalau kamu nggak nonton. Jadi ditonton dari video yang sebelumnya ya. Kalau nggak salah ada 4 deh, kalau nggak salah ya, ada 4 video berurutan dan ini yang ke-5 kalau nggak salah. Jadi kamu tonton, insya Allah ini terkoneksi, nyambung terus. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan tentang amalan. Saya kasih kamu 3 amalan yang mudah dalam keseharian, yang bisa kamu praktekkan, bisa kamu amalkan. Tapi yang terpenting ya, yang terpenting adalah mindsetnya dulu dibenerin dulu. Jadi garis besarnya yang ingin saya sampaikan dari video sebelumnya, kesimpulannya adalah sebelum kamu mengamalkan sesuatu, ada baiknya mindset dulu dibenerin, pola pandang atau sudut pandangnya dibenerin, kemudian tahu bahwa bukan amalan yang membuat itu semua terkabul. Jadi amalannya adalah untuk dirimu. Dan saya berikan 3 ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian alhamdulillah, di setiap hadiah yang Allah berikan kita selalu belajar untuk terus bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah banyakin sholawat. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mengamalkannya. Tapi sebelum itu saya mau ajak kamu semuanya, menginformasikan kamu semuanya yang berminat untuk belajar di kelas yang saya adakan dengan durasi 1 tahun. Dan pertemuannya 1 minggu sekali di setiap hari Minggu. Dan pertemuannya secara online. Di sana akan kita kupas secara bertahap keilmuannya, kemudian diajarkan bagaimana cara menerapkannya, dan tentunya juga karena 1 minggu sekali saya selalu berikan hipnoterapi. Ya, healing ya, penyembuhan luka batin, menggeser mental block ya. Intinya membuktikan bahwa berani untuk kaya. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya juga ada seminar healing, seminar luka batin itu tanggal 3 Februari. Ya, nah 3 Februari itu pertemuannya malam, pertemuannya hanya sekali, dan itu tujuannya adalah untuk membahas luka batin itu seberapa penting sih untuk kita atasi, gitu ya. Nanti kita akan bahas di sana semuanya. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor. Baik, saya tadi bilang saya akan mengajarkan atau sharing ke kamu bagaimana caranya mengamalkan agar amalan itu mudah kita terima di hati, kemudian insya Allah sesuai pengalaman Allah juga lebih mempermudah kita agar doa kita diijabah oleh Allah. Jadi setiap kali mendawamkan istighfarnya atau alhamdulillahnya itu tembusin ke rasa. Saya selalu mengulang bahwa menurut saya pribadi, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri ada anjuran membaca atau melafalkan zikir apapun bentuknya itu semakin hari semakin banyak. Nah, menurut saya yang terpenting itu bukan bantahan ya. Yang terpenting adalah bagaimana mengamalkannya itu bisa dengan rasa. Jadi setiap kalimat yang diucapkan
yang diwiridkan, dizikirkan itu benar-benar bisa menembus rasa. Semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau tidak bisa banyak, setidaknya bisa maksimal dalam rasa. Tapi kalau bisa maksimal dalam rasa kemudian jumlah wiritannya bisa menjadi banyak, itu jauh lebih bagus. Ini bukan bantahan ya. Jadi saya diajarkan bagaimana meresapi, merasakan amalan itu bagaimana gitu. Bagaimana kita bisa merasakan. Contoh misalkan seperti amalan yang sebelumnya, simple. Nabiullah Yunus membaca itu, mengucapkan itu tujuannya adalah mengakui kepada Allah bahwa begitu dolimnya dirinya terhadap dirinya sendiri, terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi benar-benar mengaku kepada Allah. Coba perhatikan makna dari setiap kalimat yang disampaikan. Itu sebenarnya menurut saya ada 3 kalimat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan di sini letak pengakuannya bahwa sejatinya yang dolim itu saya ya Allah. Saya sudah mendolimi diri saya sendiri dan situasi dan kondisi yang ada di sekitar saya. Keajaiban yang terjadi pada Nabiullah Yunus ketika dia mengulang-ulang istighfarnya, akhirnya Allah keluarkan dia dari sesuatu yang menurut nalar logika manusia itu tidak mungkin. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Musa. Ya, Nabiullah Musa juga melakukan hal yang sama walaupun dengan bentuk pengakuan yang berbeda gitu. Intinya ketika melafalkan itu gunakan rasa. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan maknanya lalu resapi, tembuskan ke dalam rasa dalam hati. Kemudian setelah istighfar tadi ya, tambahkan lagi astaghfirullahaladzim. Nah, itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ingin bertobat kepada Allah. Poinnya di sini adalah tobat. Saya nggak ngajarin kalian untuk kerja loh ya. Karena di Indonesia terutama kalau sudah ngomongin kerja itu definisinya cari uang. Padahal kerja itu tujuannya adalah sebagai bentuk usaha atau ikhtiarmu. Perkara nanti Allah berikan atau tidak, oh itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Gitu. Jadi bekerja itu tujuannya bukan untuk cari uang. Bekerja itu niatnya ibadah. Ingat, jangan rendahkan dirimu sebagai manusia yang sudah dilabel sebagai khalifah, pengelola oleh Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, bahwa tahtanya atau derajatnya itu di atas dunia, di atas alam, di atas dunia ya. Kapanpun kamu merasakan sesuatu, entah kenapa, sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang kamu rasa itu mudah hadir dalam hidupmu. Ingat, itu poin pentingnya. Ya, kalau di luar disebutnya law of attraction atau hukum tarik-menarik. Whatever lah ya, apapun istilahnya, yang penting itulah keilmuannya untuk menarik keajaiban. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini bagaimana cara menerapkannya? Sama cara penerapannya. Bagaimana caranya agar bisa menembus ke dalam hati, ke dalam rasa, bisa merasakan. Nah, kalau pengalaman pribadi dan pengalaman banyak orang, kenapa saya katakan pengalaman banyak orang? Karena saya membimbing banyak orang, gitu ya. Bersyukur, alhamdulillah itu tidak hanya sesederhana seperti kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau cuma mengandalkan alhamdulillah lalu orang bisa kaya, saya pikir nggak akan ada orang miskin di dunia ini. Tapi ada misteri di balik itu. Tapi nggak bisa saya pungkiri bahwa kata alhamdulillah itu mampu memframing kondisi kita yang tadinya kita berkeluh kesah. Ajaibnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah masih Allah berikan rezeki. Perhatikan baik-baik, ada sisi ego yang turun di dalam hati kita. Ya, ada yang lebur dalam hati kita seketika seperti orang yang lost, pasrah gitu. Nah, mengamalkannya bagaimana? Sama, caranya seperti yang pertama tadi. Kemudian waktu-waktunya memang untuk pembelajar, untuk pemula, lakukan atau dawamkan atau amalkan di waktu-waktu tertentu. Contoh, menjelang tidur dan akan tidur. Ya, kalau akan tidur kita ambil umumnya saja. Sekali lagi ini untuk orang yang baru ingin belajar. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan ilmu yang sering saya sampaikan, maka saya sarankan setiap waktu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Oke? Pagi atau ba'da subuh, kemudian ba'da isya menjelang tidur. Coba dawamkan. Zikirkan, jadikan wiridan. Alhamdulillah, terima kasih atas hidup dan nafas ini ya Allah. Kemudian dirasakan nafasnya.
Alhamdulillah atas kenikmatan panca indera yang masih aktif, masih baik. Rasakan, mata mampu melihat, telinga mampu mendengar, kemudian feel, rasa mampu merasakan sesuatu, tangan masih bisa menyentuh dan merasakan, ya. Hidung masih mampu dengan penciuman, lidah masih bisa mengucapkan kata-kata dengan baik. Syukuri dan rasakan itu. Kemudian yang terakhir adalah sholawat. Nah, sholawat ini mau dalam kondisi apapun itu sah, itu boleh. Sholawat ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Sholawat menurut saya salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan gairah cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang seperti apa sih yang dimaksud? Menghadirkan nama Muhammad dalam hati, menghadirkan Rasulullah di dalam hati, itu mampu meningkatkan cintanya kita kepada alam semesta, mampu meningkatkan cintanya kita kepada apa yang ada di bumi. Ingat, cinta yang di bumi, insya Allah makhluk yang di langit akan mencintaimu. Kalau kamu cintai sesama, tidak membedakan apapun bentuk keyakinannya, tidak membedakan kulturnya, tidak membedakan budayanya. Intinya cintai apapun yang sudah Allah ciptakan. Ingat, Allah bisa tersinggung loh kalau kita menyakiti ciptaan Allah yang lainnya. Gitu. Cintai apapun yang ada di bumi, nanti yang di langit akan mencintaimu. Sederhana. Nah, cara untuk memunculkan rasa cinta itu adalah dengan, salah satunya adalah dengan sholawat. Dan menurut saya belum ada amalan yang lebih baik daripada sholawat. Tapi semuanya baik, semuanya baik. Tapi kalau tanya yang terbaik, menurut saya pribadi, boleh dong saya berpendapat, yang terbaik adalah sholawat. Gitu. Dan bahkan ya, ini namanya doa makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana makin ada benar begitu ya, doa makannya. Tapi karena saking kebiasaannya setiap makan malah sholawat saya gitu ya, jadi saking terbiasanya lidah mengamalkan sholawat. Coba deh kamu praktekkan. Tapi ingat, yang terpenting adalah hati dan mindset, sudut pandangmu terhadap dunia, ya. Tidak ada penolakan terhadap keberlimpahan. Kemudian sudut pandangmu tentang nilai kebaikan dalam bentuk keilmuan itu benar-benar bisa kamu terima dengan baik. Nah, itu yang menjadi syarat utama. Kemudian yang tiga hal ini akan mengikuti dengan dengan alurnya, dengan sebagaimana mestinya. Baik, saya rasa cukup teman-teman, dan saya minta doanya. Yang pertama saya minta doanya, insya Allah jika tidak ada halangan, saya nggak tahu video ini akan diupload tanggal berapa, cuma saya update-nya, informasikan ke kamu tanggal 16 saya berangkat umroh. Dan mohon maaf jika ada salah kata, baik yang pernah bertemu secara langsung ataupun hanya bertemu secara video seperti ini di YouTube ya, pasti ada yang tersinggung ya dengan kata-kata saya, salah kata saya, hilaf saya, salah tatapan saya, salah pendengaran saya minta tolong untuk dimaafkan. Dan insya Allah semuanya sudah saya maafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada kesempatan nanti di Baitullah, saya pasti akan update video dengan keilmuan yang terbaru. Beda loh rasanya buat konten di sini dan buat konten di Mekah sana ya. Sampai ketemu teman-teman. Untuk pendaftaran kelas atau seminarnya silakan langsung hubungi nomor teleponnya admin Mas Roni yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi. Al-Fakir Ad-Dhaifillah, si miskin ilmu dan lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir batin, bagus baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.